sedikit kita ulas pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya telah saya berikan pertanyaan, apa itu pengertian vektor? Vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan nilai, atau nilai dan arah sama saja ya. Kemudian ada skalar. Skalar itu besaran yang hanya punya nilai. Nanti di atas ada deskripsinya ya. Deskripsi tentang apa itu vektor, apa itu skalar, beserta nanti ada contohnya. Contoh vektor itu misalnya kecepatan, percepatan. Misalnya Andi pergi ke sekolah dengan kecepatan 10 km per jam ke arah barat. Berarti itu ada besarannya, ada arahnya. Kalau contoh skalar, skalar itu contohnya misalnya berat badan, itu kan tidak ada arahnya, tinggi badan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada bagian-bagian vektor. Vektor itu mempunyai berapa bagian? Yang pertama ada yang namanya titik awal atau pangkal. Di sini titik awalnya adalah A. Kemudian ada yang namanya titik ujung. Berarti di sini adalah B, ujungnya yang ada tanda panahnya. Kemudian simbol vektor itu bisa dituliskan seperti ini dengan huruf kecil A, kemudian ada garis di atasnya. Ini dibaca vektor A, atau boleh juga ditulis vektor AB, diberi tanda panah seperti ini di atasnya. Vektor AB. Jadi kalian tulis pangkalnya dulu baru ujungnya. Karena antara vektor AB dengan vektor BA itu berbeda. Kalau vektor BA itu tanda panahnya berarti kemana? Tanda panahnya ada di A sini, ini B, BA. Ini baru namanya vektor BA. Jadi arahnya itu penting. Kemudian vektor bisa disajikan secara aljabar itu ada 3. Nanti kita belajar ada 3, yaitu vektor baris, penulisannya seperti ini, ada komanya. Kemudian vektor kolom, seperti di samping ke bawah menulisnya ya, X dulu baru Y. Kemudian ada yang namanya vektor basis, ada huruf I dan C di sini karena kita belajar 2 bidang. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada contohnya 2,3. Kalau dalam vektor baris seperti ini. Kemudian kalau dalam vektor kolom ditulis ke bawah, di atas X-nya, bawah Y-nya, 2, 3. Kalau dalam bentuk vektor basis 2I plus 3J. Kemudian ada 1,0 vektor baris. Nah, yang selanjutnya ada 1, 0 ditulis ke bawah, itu namanya vektor kolom. Kemudian ada vektor basis. Karena Y-nya 0, maka kita cukup tuliskan 2I saja. Silakan dipahami ya.